Perceraian memang menjadi momok yang paling dihindari oleh setiap rumah tangga. Meskipun tak ada yang ingin perceraian, tapi bila nasi sudah menjadi bubur, mau dikata apa lagi? Berbeda dari kebanyakan orang, Rizky Syafarudin atau yang akrab disapa Rizky 2R alias Iki justru terlihat akur dengan mantan istrinya Nadia Mustika. 13 April lalu, putra sematawayang mereka Baihaqi Syaki Ramadan baru saja berulang tahun yang pertama. Demi sang anak, untuk pertama kalinya, Iki dan Nadia tampil bersama-sama di depan umum penuh kekompakan. Bahkan keduanya tampil seirama dengan baju yang sama melengkapi konsep dekorasi ulang tahun yang disukai oleh Syaki. Lalu seperti apa keseruan ulang tahun Syaki yang digagas oleh Iki dan Nadia? Melihat kekompakan Iki dan Nadia yang jarang dilihat oleh warganet, membuat kedekatannya mencuri perhatian. Bagaimana tidak, sejak awal menikah, rumah tangga mereka penuh lika-liku. Tapi di balik perpisahan itu, rupanya Rizky dan Nadia tetap kompak demi anak tercinta. Memang, Syaki tinggal bersama dengan Nadia di Bandung, tapi Iki selalu siaga sebagai ayah, menanyakan kabar setiap hari hingga datang untuk Syaki setiap seminggu sekali. Akui tak ingin jadi ayah yang gagal untuk putranya, benarkah kemauan tersebut membuat Rizky dan Nadia akan kembali rujuk? Menanggapi netizen yang melihat pertemuan Iki dan Nadia kompak di ulang tahun Syaki, Iis Dahlia pun akhirnya angkat bicara. Iis Dahlia pun melontarkan ancaman tegas, jika semangat kompak itu luntur, apalagi sampai berdampak pada Syaki. Bukan tanpa alasan, meskipun bukan orang tua kandung, tapi kedekatan Iis Dahlia terhadap Nadia dan Iki sudah seperti anak sendiri. Alhasil, ia pun anggap Syaki seperti cucunya. Bahkan terungkap, Syaki punya panggilan tersendiri bagi Iis, Salsa, Devano, hingga ibunya sendiri. Lalu seperti apa tegasnya Iis Dahlia untuk Iki dan Nadia sebagai orang tua? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perpisahan bukanlah sebuah akhir. Itulah yang menggambarkan hubungan antara Rizky 2R dengan mantan istrinya Nadia Mustika Rahayu. Meskipun sudah bercerai dan hadapi lika-liku rumah tangga yang buat keduanya tak bisa bersama kembali, tapi keduanya masih berhubungan dengan baik. Bahkan demi anak tercinta, keduanya bisa tampil kompak. 13 April lalu, putra sematawayang Baihaqi Syaki Ramadan berulang tahun yang pertama. Demi sang anak, Iki dan Nadia pun kompak memakai baju yang seragam hingga gelar pesta ulang tahun untuk putranya. Dan untuk pertama kalinya tampil di depan umum bersama-sama seakan tidak ada masalah apapun. Inilah kompaknya Iki dan Nadia di ulang tahun Syaki. Lengkap sesuai keinginan kita semuanya. Makasih banyak ya udah support Syaki. Terima kasih My Dream Goodies. Terima kasih Kangen Juseo. Masya Allah, hari ini ulang tahun Syaki yang ke-1 tahun. Alhamdulillah kita bisa merayakannya bersama-sama. Insya Allah ini menjadi suatu momen bahagia untuk Syaki juga, untuk kita semua juga. Dan mudah-mudahan doa dari abinya bisa menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan
jejak digital juga kan pasti ada ya. Jadi nanti Syaki juga akan ngelihat, oh ternyata ulang tahun aku yang 1 tahun tuh dirayain sama ibu bapak. Konsep ulang tahunnya karena memang Syakinya suka koko melon ya. Cuman karena memang Syakinya lagi ada di Jakarta, jadi kita pikir ya udahlah ulang tahunnya mau dibikin di mana. Tadinya mau di Bandung, terus kita pikir ya udahlah di sini aja. Kalau di sini kan ada kita gitu. Kalau ke Bandung mungkin kitanya nggak bisa ngadirin. Tidak hanya bagi Iki dan Nadia, antusias perayaan ulang tahun pertama Syaki juga dirasakan oleh Iis Dahlia. Bahkan sejak awal jelang acara, Iis dikabarkan ikut andil dalam membuat dekorasi dan menyusun sederet konsep acara ulang tahun Syaki. Benar saja, semua persiapan berhasil. Acara berjalan dengan meriah dan kelak menjadi kenangan yang begitu bermakna untuk Syaki. Mengalir doa dari orang-orang tercinta, seperti apa keseruan momen perayaan ulang tahun Bayi Haki Syaki Ramadan. Persiapannya alhamdulillah bareng Mama Is juga ya gitu. Jadi ada beberapa yang memang kita harus siapin juga, dari baju semuanya, konsep dari Mama Is juga, saran. Ya banyak sharing juga sama Mama Is dari keluarga Mama Is. Bayi Haki Syaki Ramadan dan insya Allah menjadi seorang pemimpin yang baik nantinya, yang bisa menularkan kebaikan untuk orang-orang di sekeliling dia. Sekarang lagi belajar jalan sih. Jalan, nggak bisa ngobrol. Udah bisa ngomong, ngobrol, udah bisa aktif lah. Alhamdulillah bersyukur banget karena banyak orang yang sayang sama Syaki ya. Kayaknya semua orang deh sayang sama Syaki gitu. Pokoknya bersyukur, gak bisa bilang apa-apa sih. Cuman alhamdulillah aja. Jadi pembawa rezeki. Iya, pembawa rezeki banget. Kompak di ulang tahun anak, lantas membuat publik pun kian bertanya-tanya. Benarkah kebersamaan itu jadi pertanda Rizky 2R dan Nadia segera rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sudah tidak lagi bersama, memang Rizky dan Nadia kini tinggal berbeda kota. Jika Rizky memilih tinggal di Jakarta bersebelahan dengan rumah milik kembarannya Ridho Syafarudin, maka Nadia pilih menetap di Bandung. Kendati demikian, bukan jadi halangan bagi keduanya untuk membesarkan anak. Terbukti, Iki selalu menanyakan kabar Syaki melalui sambungan video call di tengah kesibukannya sebagai selebriti ternama. Tidak hanya itu, terungkap sekali dalam sepekan Iki selalu datang melihat pertumbuhan buah hatinya. Akui tak ingin menjadi ayah yang gagal untuk Syaki, inilah perjuangan Rizky dan Nadia besarkan anak bersama, meskipun sudah tak bersama lagi. Kalau untuk Syaki stay-nya di Bandung, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Iki selalu ke Bandung setiap minggu. Jadi insya Allah diusahakan kalau memang pas waktunya jadwalnya juga di Bandung tuh Iki selalu nyamperin Syaki. Untuk memberikan memperhatikan perkembangan anak, insya Allah selalu via telepon sih gitu. Dan selalu berkabar aja sih gitu. Dengan Nadianya juga. Mudah-mudahan Nadianya benar-benar ngasih info yang benar-benar anak lagi sakit nih, ngomong ya. Iki yang penting udah membuka omongan bahwasanya dia apapun itu, gimana pun nanti keadaan Syaki kasih tahu. Baik itu dia sakit maupun enggak, kasih kabar ke abang. Mana tahu abangnya juga lagi karena memang terlalu sibuk atau gimana nggak sempat ngantuk ngabarin. Ada yang ngabarin duluan nggak apa-apa. Sendiri, ada mama sih di rumah. Kenapa sendiri? Sendiri.
Selagi nggak sibuk banget sih, aku nggak pakai ART aja dulu. Kita sama-sama baik ya, karena kita memang pisahnya juga baik-baik. Namanya juga kita udah punya anak kan, jadi kita ya kalau berkabar gimana kabarnya Syaki, perkembangan Syaki gimana, video call aja gitu. Seminggu sekali Pak. Ya, seminggu sekali dia nengokin Syaki. Iya langsung ke Bandung. Deket banget sama abinya, kemarin juga berenang kan. Kalau misalnya di rumah mama, kadang kalau jalan-jalan sih jarang ya, karena memang kita di rumah aja. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan memang kita dengan status tidak bersama ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita baik untuk demi anak, ya kita semua demi anak lah gitu. Dan mudah-mudahan Syaki juga ngerasain hal yang seutuhnya gitu. Mungkin Meskipun kita berpisah, tetap aja sosok ayah dan ibu itu harus ada gitu. Harus Meskipun ada. keadaannya harus berbeda. ya walaupun memang keadaannya sudah berbeda, ya Iki juga prinsipnya kita boleh menjadi suami itu gagal gitu, dan menjadi seorang istri juga gagal. Ya mudah-mudahan kalau untuk seorang ayah dan ibu, insya Allah tidak harus gagal juga gitu dalam mendidik anak. Melihat kompaknya Iki dan Nadia dalam berbagai hal, mulai dari persembahkan acara ulang tahun spesial untuk anak, hingga besarkan buah hati dikala sudah berpisah, tak heran publik kini kian bertanya-tanya. Tak hanya itu, bahkan di antaranya warganet pun menduga-duga tentang kemungkinan Iki dan Nadia untuk rujuk. Lantas benarkah Iki dan Nadia mempunyai keinginan untuk rujuk? Taking this blindfold off to see what Tidak ada peluang untuk mungkin rujuk lagi ya sama ya, misalnya itu jangan ya Mbak ya, sebentar ya. Ya karena udah sah juga sih. Sebisa mungkin kita membangun komunikasi yang baik lah gitu ya. Untuk semuanya itu karena memang untuk anak gitu. Ya walaupun nanti suatu saat memang mungkin sudah ada pasangan masing-masing, kalau untuk Iki pribadi sendiri akan memberikan pengertian kepada pasangan Iki sendiri, siapapun itu orangnya nanti akan memberikan pengertian kalau aku sudah punya anak dan harus juga sayang kepada anak. Dan mudah-mudahan apa yang Iki terapkan nanti kepada pasangan Iki, begitu juga lah Nadia juga menerapkan kepada pasangannya, memberikan pengertian, perhatian kepada anaknya yang sama. Untuk saat ini enggak ya, enggak dulu, karena kita mungkin kalau misalkan pisah lebih baik ya udah gitu. Yang terpenting kita sebagai seorang tua kita melakukan yang terbaik untuk anak aja sih. Yang penting komunikasi untuk anak yang baik, kedepannya seperti apa. Nyesel enggak? Karena satu, kita bersyukur aja. Kalau misalkan kita nyesel, kayaknya aku bukan orang yang bersyukur gitu. Jadi ya udah nikmatin aja pahit manisnya kehidupan, ya udah. Mungkin ada orang yang lebih diuji, mungkin yang Nadia gak tahu ya. Mungkin jalannya udah begini, yang terpenting kita nggak jeli terhadap orang lain aja sih udah. Tapi Iki sendiri ngasih nafkah nggak sih? Yang ngasih dong pastinya, kok itu kewajiban lah. Tak ingin kekompakan Iki dan Nadia hanya berjalan sementara, Iis Dahlia pun berikan teguran tegas. Lalu apa isi ancaman Iis Dahlia kepada Iki dan Nadia jika bisa kompak demi anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai salah satu orang terdekat yang menjadi saksi jatuh bangun karir grup musik 2R, lantas membuat Iis Dahlia menaruh perhatian terhadap hubungan Rizky dan Nadia. Apalagi setelah ragam cerita pahit manis hubungan mereka, kini Iis Dahlia bisa kembali melihat Rizky dan Nadia kompak bersama. Tidak ingin kehangatan yang tercipta berakhir, penyanyi dangdut senior yang anggap Iki dan Nadia seperti anak sendiri lantas berikan peringatan keras.
secara tegas menegur Iki dan Nadia. Seperti apa ancaman Iis Dahlia jika akhirnya kekompakan Iki dan Nadia berakhir dan berdampak pada pertumbuhan Syaki? Ya mau dibilang apa ya kan, cuman sebagai orang tua dia nggak boleh gagal, jadi tetap harus sama-sama, kalau nggak gue injek salah ya. Kasih nasihat bahwa Nadia punya pengalaman sebagai anak yang seperti apa ya kan, Iki juga punya pengalaman sebagai anak yang seperti apa. Jadi saya bilang bahwa anak itu nggak ada yang salah gitu, jadi nggak boleh apapun orang tua egonya seperti apa harus ngalah buat anaknya, dan mereka mau mendengarkan. Ya mungkin setelah ditelaah baik kali ya, walaupun mungkin dalam hatinya gondok. Mereka kan memang udah pisah, tapi saya selalu mengajarkan bahwa perpisahan itu karena memang udah nggak bisa disatuin, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak bisa dipaksakan, namanya hati. Kita juga kan siapapun nggak bisa dipaksain soal hati, soal cinta. Tapi saya nggak pernah memisahkan mereka sebagai ayah dan ibu untuk Saki. Mungkin kalau menurut Iki ya, orang di sana mungkin menilai yang negatif tentang Iki, baik Nadia pun juga gitu kan. Tapi setidaknya sebisa mungkin kita di dalam tuh nggak seperti itu kok gitu. Dan kita menyadari bahwasanya kita itu public figure yang menjadi contoh untuk masyarakat. Jadi sebisa mungkin berpisah itu bukan berarti harus kita berantem kok, gontok-gontokan gitu. Tapi komunikasi yang baik untuk anak. Bukan tanpa alasan, tidak hanya dekat terhadap Iki dan Nadia, Iis Dahlia seketika merasa dirinya juga memiliki jalinan batin dengan bayi haki Syaki Ramadan. Sudah dianggap seperti cucu sendiri, bahkan kala Syaki berada di rumahnya, Iis Dahlia dan keluarga seperti Salsa dan juga Devano selalu merawat Syaki sepenuh hati. Tak heran jika setiap orang di rumah tersebut punya panggilan tersendiri. Syaki pun sudah seperti keluarga sendiri. Lantas, bagaimana potret kedekatan keluarga Iis Dahlia terhadap bayi haki Syaki Ramadan? Manggilnya apa? Mama Iyang. Mama Iyang, Salsa panggilnya Mami Caca. Kalau si Devano dia om no. Jadi rame, rumah gue jadi rame. Jadi kalau masih lain juga tuh. Iyalah. Maksudnya ya udah, walaupun Nadia bukan mantu gue lagi, tapi gue udah sayang. Anggap aja udah ponakan-ponakan gue, cucu-cucu gue gitu. Tinggal sama teteh? Enggak, kalau pamannya di Jakarta tinggal sama saya. Udah, kalau gue makan malah dijejelin, malah doyan. Dibeliin makanan yang aneh-aneh sama Salsa, katanya makanan bayi, ini ono. Tapi yang paling sisa itu sama cinta banget sama yang papa Iyangnya. Jadi kalau kita peluk dia tuh, kalau peluk papanya, dia nangis. Nanti kalau diinin lagi sakit, ayo ikut nggak? Gitu, buang muka dia kesel. Tapi gimana nih melihat anak sayang banget sama Tei? Iya, alhamdulillah bersyukur banget karena banyak orang yang sayang sama Saki ya. Kayaknya semua orang deh sayang sama Saki gitu, pokoknya bersyukur gak bisa bilang apa-apa sih. Cuma alhamdulillah aja. Jadi pembawa rezeki. Iya, pembawa rezeki banget. Deket banget dari pagi, dari Mama Iyang sampai mau syuting juga. Dia selalu nungguin sampai Mama Iyang belum pulang nih malam-malam. Dia nungguin sampai Mama Iyang tidur. Gak boleh sayang. Dari pagi sebelum Mama Iyang syuting, pasti digangguin, dibangun ke kamar ya nak. Deket banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.